Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Satrio Wibowo, NIM saya 570. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi surat berharga dan surat yang memiliki harga. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian dari surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat untuk diperdagangkan. Kemudian fungsi dari surat berharga yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat ukur uang, dan yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Kemudian yang ketiga surat bukti investasi yang dibagi lagi dalam yang pertama investasi yang berbentuk utang, contohnya promes dan obligasi, dan yang kedua investasi yang bersifat ekuitas, contoh surat saham. Kemudian yang keempat yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, dan yang terakhir sebagai pembawa hak. Kemudian kita beralih ke macam-macam dari surat berharga. Yang pertama ada surat wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Wesel adalah surat berharga yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penari untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Kemudian kita beralih ke macam-macam dari surat berharga. Yang pertama ada surat wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Wesel adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penari untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Kemudian yang kedua, surat cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek di dalamnya, dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek atau penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana, pada rekening giro atau current account kepada tertarik. Dalam hal ini bank untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat ditunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Kemudian yang ketiga, promes atas tunjuk. Promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam promes atas tunjuk ini tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Kemudian yang keempat, surat bukti saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan
atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, konosemen atau bill of lading. Berdasarkan pasal 506 KUHD, konosemen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Dalam hal ini perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut orang tertentu atau penerima. Surat nama di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dimaksud. Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemen yaitu yang pertama penerbit, yaitu perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nakoda kapal, dan yang kedua pihak penerima atau penggantinya. Kemudian yang keenam, surat delivery order. Pada pasal 510 KUHD menentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Surat-surat yang oleh pemegang konosemen dikeluarkan kepada pihak ketiga dengan maksud agar dengan itu diterima bagian dari barang-barang yang tersebut dalam konosemennya, tidak memberikan hak tersendiri kepada para pemegangnya atas penyerahan terhadap pengangkut. Kemudian yang terakhir, bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpanan dan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana bilet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endosemen. Bilet giro adalah surat perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro, dan dalam jumlah uang yang cukup ke rekening milik pihak yang namanya tersebut dalam bilet giro tersebut. Kedudukan giro dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan bilet giro merupakan alat pembayaran yang sifatnya giral dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit. Kemudian ini adalah contoh dari bentuk surat berharga. Ada dua contoh di sini. Yang pertama yaitu surat wesel, dan yang kedua ya ini adalah surat cek. Ini adalah bentuk fisik dari surat berharga. Kemudian kita beralih ke surat yang memiliki harga. Pengertiannya yaitu surat yang berharga atau surat yang memiliki nilai bukan merupakan alat pembayaran, berbeda dengan surat berharga tadi. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan, bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya, surat titipan sepeda motor yang hilang, yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan nomor bukti kendaraannya atau STNK, atau buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Sedangkan surat berharga apabila suratnya itu lepas dari penguasaan pemegangnya, yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mewujudkan hak tagihnya tersebut. Kemudian fungsi dari surat yang memiliki harga, yaitu surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang,
melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. Kemudian jenis-jenis surat yang memiliki harga, yaitu ada 3, yaitu yang pertama surat rekta, kemudian yang kedua surat bukti diri, dan yang ketiga surat pengakuan atau surat perintah membayar utang atas nama. Yang pertama yaitu pengertian dari surat rekta. Surat rekta tadinya adalah surat berharga, namun karena para pihak menghendaki akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta tersebut menjadi surat yang berharga. Contoh dari surat rekta yaitu yang pertama, wesel. Wesel adalah surat berharga, namun menjadi surat yang memiliki harga bila wesel tersebut diberi bentuk tidak kepada pengganti. Kemudian yang kedua, cek dengan klausul tidak kepada pengganti. Dan yang keempat, konosmen dengan klausul atas nama. Dan yang keempat, saham dengan klausul atas nama. Kemudian yang kedua, surat bukti diri, yaitu surat tuntutan utang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa yang memegang surat bukti diri ini adalah yang berhak. Surat bukti diri itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan, tapi untuk memudahkan debitur mengenal krediturnya. Contoh bentuk surat bukti diri yaitu yang pertama ada KTP, dan yang kedua misalnya SIM, dan yang saya beri contoh di sini yaitu tiket pesawat dan tiket kereta api yang tercantum nama pemiliknya. Kemudian yang terakhir yaitu surat pengakuan atau surat perintah membayar utang atas nama, yaitu adalah surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud untuk tidak diperjualbelikan. Apabila surat tersebut hendak dialihkan, maka dialihkan dengan cara sesi dan harus selalu dapat diawasi debitur dengan cara surat sesi itu harus ditandatangani oleh debitur. Contoh dari surat pengakuan utang atas nama yaitu surat utang piutang, surat deposito berjangka, dan tabungan. Kemudian contoh surat perintah membayar utang atas nama yaitu biliet giro. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.